Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan hanya kepadanya lah kita memuji, hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya lah kita memohon ampunan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dari perbuatan kita yang buruk, yang zalim, yang jelek, dan kita juga berlindung dari amalan-amalan kita yang tidak sempurna. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun yang akan bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan juga rasulnya, dan juga tidak ada nabi setelah beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim ajmain. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya,
sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang senantiasa memegang teguh ajaran beliau. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berjanji, Allah menegaskan dalam kitabnya yaitu Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, tunduklah, patuhlah dengan sebenar-benarnya patuh kepada Allah yang Maha menciptakan segala sesuatunya di langit, di bumi, di kedalaman lautan, di dasar bumi, dan di antara semuanya itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang sudah menciptakan kita dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah sudah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan jagalah silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengasihi. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib akan membawakan khutbah Jumat yang berjudul Hati adalah salah satu penyebab kita menjadi ahli surga. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, akan datang seseorang kepada kita yang mana orang tersebut, si fulan tersebut adalah ahli surga. Maka tidak lama dari perkataan Rasulullah tersebut, datanglah si fulan tersebut. Masih ada bekas sisa wudunya, lalu berkumpul dengan para sahabat yang lain. Di hari berikutnya, di hari kedua, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang kepada kalian ahli surga. Lalu para sahabat tidak lama kemudian melihat, ternyata yang datang adalah orang yang sama, si fulan juga. Dan pada hari ketiga, ketika Rasulullah juga masih duduk-duduk pada kesempatan duduk bersama para sahabatnya, mengatakan akan datang sebentar lagi di antara kalian ahli surga. Dan untuk ketiga kalinya, si fulan lagi yang datang pada majelis tersebut. Lalu ada sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang jeli sekali melihat kejadian tersebut. Lalu Abdullah bin Amr bin As ini mengikuti si fulan yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut. Si fulan tersebut adalah kaum Ansar pada saat itu di Madinah. Lalu Abdullah ini memberanikan diri mengatakan kepada si fulan tersebut, bolehkah aku bermalam untuk beberapa hari di rumahmu? Karena aku sedang memiliki masalah di rumah. Maka si fulan tersebut dengan senang hati, silakan kalau mau bermalam sebenarnya. Lalu malam pertama, Abdullah tadi memperhatikan gerak-gerik dari si fulan tersebut. Dia melihat tidak ada amalan khusus yang dia lihat yang menjadikan Rasulullah mengatakan bahwa si fulan tersebut adalah ahli surga.
Di malam kedua dia melihat lagi, perhatikan betul si fulan tersebut, dan juga akhirnya Abdullah juga tidak melihat, tidak ada amalan khusus yang dia lakukan. Sholat seperti biasa, kebanyakan para sahabat saat itu ya. Ngaji seperti biasa, seperti kebanyakan para sahabat saat itu. Dan di malam ketiga akhirnya dia juga tidak melihat amalan khusus, dan pada akhirnya dia memberanikan diri bertanya kepada si fulan tersebut, wahai fulan, sebenarnya aku bermalam selama 3 malam di sini bukan dan tidak lain bukan karena aku memiliki masalah di keluargaku, tapi aku ingin tahu amalan apa yang engkau miliki sehingga Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli surga. Lalu si fulan tersebut mengatakan, sesungguhnya aku amalanku sama seperti para sahabat yang lain, cuma aku tidak memiliki rasa iri, rasa dengki, dan rasa hasad terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Jadi si fulan tersebut setiap malam suka melupakan kesalahan saudara-saudaranya, bahkan dia merelakan ya, rasa iri, rasa dengki itu dihilangkan. Jadi setiap malam ketika menjelang tidur dia lupakan semua masalah iri, dengki, hasad atau nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata perkara hati ini itu bisa menjadi sebab masuknya kita ke surga. Seperti Rasulullah tadi mengatakan bahwa si fulan ini masuk surga, ahli surga. Seperti yang kita ketahui, iri, hasad, dengki itu kan sesuatu penyakit yang kita tidak senang ketika melihat orang lain senang, dan kita senang melihat orang lain tidak senang. Inginnya sepertinya bahwa nikmat yang ada di orang lain itu segera hilang. Syukur-syukur nikmat yang ada di orang lain itu bisa berpindah kepada diri kita. Nah, ini adalah permasalahan yang sangat jelek sekali gitu, terutama kepada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islamiyah. Bahkan biasanya perasaan seperti itu muncul bukan karena adanya perbedaan strata, justru muncul karena ada kesamaan strata. Jadi jarang misalnya kayak tukang becak kok merasa enak ya jadi orang kaya gitu. Enggak. Biasanya perasaan tidak suka kepada nikmat orang lain itu adalah karena kita setara gitu. Misalnya pekerja dengan pekerja, sesama pekerja, mahasiswa dengan sesama mahasiswa, suami dengan sesama suami, istri dengan sesama istri, yang levelnya sama, biasanya akan muncul perasaan-perasaan seperti itu. Dan itu menjadi masalah ternyata dalam agama kita. Karena sebenarnya yang namanya rezeki itu pasti sudah Allah tentukan, dan Allah tidak akan memberikan rezeki itu sama dengan yang lain, tidak akan sama. Dan Allah sudah berfirman itu, memperingatkan itu di Quran surat An-Nahl ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Jadi udah jelas gitu. Tidak akan sama rezeki kita dengan rezeki orang lain. Tidak akan ketukar karena sudah ada takarannya, sudah ditakar gitu. Maka tidak perlu kita merasa iri dengki terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Bahkan Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, salah satu ulama yang tawadhu saat pada zamannya, jika engkau iri terhadap rezeki yang Allah tetapkan kepada orang lain, maka seharusnya engkau pun iri terhadap ajal yang Allah tetapkan pula kepada orang tersebut. Kalau kita merasa iri kepada rezeki yang Allah tetapkan kepada orang lain, kita juga harusnya merasa iri terhadap ajal, kesusahan, ya, kesukaran dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah sewajarnya kita senantiasa melatih hati kita untuk tidak memiliki perasaan seperti itu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya tidak terjerumus ke penyakit hasad ini. Yang pertama misalnya, kita senantiasa melatih bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi besar kecil nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita syukuri, maka itu akan
memberikan ketenangan dalam hidup kita. Barang siapa yang sudah yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Syukur lagi, tambahin lagi, syukur lagi, tambahin lagi. Bahkan diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yaskuril khalil, lam yaskuril khasir." Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Jadi kalau nikmat kecil aja kita jarang mensyukuri, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang banyak? Bangun tidur aja, saya kira itu sebuah nikmat yang luar biasa. Untung kita dibangun lagi waktu bangun tidur. Coba kalau tidak dibangun lagi, Allah lupa untuk membangunkan kita ketika kita tidur. Itu juga sebagai suatu nikmat yang besar. Yang kedua, supaya kita tidak muncul perasaan hasad, yaitu senantiasa memandang orang-orang yang ada di bawah kita, yang levelnya berada di bawah kita dalam perkara duniawi gitu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur illa man huwa fawqakum." Lihatlah mereka yang ada di bawahmu dalam perkara dunia, dan janganlah kalian melihat orang-orang di atas kalian dalam perkara dunia tersebut. Jadi kalau kita melihat dunia, melihatnya ke atas, nggak akan ada habisnya. Selalu ada kebutuhan, selalu ada keinginan, nggak selesai-selesai. Maka untuk perkara dunia, kita lihat yang di bawah. Kita lihat yang di bawah kita, maka yang muncul ada perasaan syukur yang kita peroleh. Yang ketiga, mencoba dan terus supaya kita tidak hasad, yaitu mencoba dan terus mendoakan orang-orang yang mendapat rezeki tadi. Ini perkara yang sulit sekali gitu ya, ketika kita mau mendoakan orang yang kita tidak senangi dia dapat nikmat. Tapi ketika kita mau mendoakan orang yang dapat nikmat, walaupun sukar, sulit, itu justru akan kembali ke kita doanya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, tapi kita nggak tahu kalau saudara kita itu lagi kita doain, ya, itu salah satu doa yang mustajab. Ya. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Dan ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, maka malaikat tersebut berkata, "Amin." Dan kemudian malaikat tersebut mendoakan orang tersebut dengan doa, "Engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya." Jadi kalau kita mendoakan orang lain tanpa orang tersebut kita ketahui, malaikat akan mengaminkan, dan kata malaikat, doa tersebut akan kembali juga kepada yang bersangkutan. Aqulu qouli hadza, saya sudah mengatakannya, wa astaghfirullahalazim li wa lakum, saya beristighfar dan mengajak jamaah juga beristighfar. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Rabbil alamin, segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat, kesejahteraan, kedamaian kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi role model dalam kehidupan kita. Beliau sudah melalui semuanya, pernah menjadi suami, pernah menjadi orang berkecukupan, pernah menjadi orang tidak memiliki apa-apa, pernah menjadi panglima, pernah menjadi pemimpin pemerintahan, dan sebagainya. Maka sudah sepantasnya lah dan sepatutnya lah kita senantiasa meneladani beliau dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk supaya kita tidak terjerumus ke sifat hasad tadi, artinya kita tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, melatih bersyukur ya, kepada nikmat Allah ya. Jadi besar kecil kita syukuri. Yang kedua adalah senantiasa melihat orang yang ada di bawah kita untuk perkara duniawi. Dan yang ketiga, senantiasa kita latih untuk terus mendoakan secara diam-diam kepada saudara-saudara kita. Maka insya Allah doa yang kita kirimkan kepada saudara kita itu justru akan kembali lagi kepada kita sendiri, sesuai dengan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersihkan kita semua daripada
penyakit yang bernama hasad, iri, dengki tersebut, dan menjadikan kita semua menjadi bagian daripada penghuni surga. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada dua hadis yang Nabi SAW juga bersabda, ada satu waktu di hari Jumat yang agung ini di mana kita berdoa pasti akan diijabah. Yang pertama hadis dari riwayat Muslim, yaitu pada waktu antara sholat asar dan sampai maghrib, dan hadis diriwayatkan oleh Nasai, yaitu berdoa di antara dua khutbah. Artinya ketika khotib duduk sampai dikomakan, maka itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Termasuk kita doakan juga saudara kita yang di Indonesia, di Lumajang, yang terkena bencana gunung berapi meletus, dan semoga senantiasa diberikan kesabaran dan kemantapan iman sehingga bisa melalui cobaan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan mukmin dan muslimat, mukminin dan muslimat yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, karena Engkaulah Maha Pengabul permintaan dari hamba-hambanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampunilah kezaliman kami, kesalahan kami, karena sesungguhnya jika Engkau tidak mengampuni kesalahan kami termasuk orang-orang senantiasa merugi. Ya Allah, mantapkan iman kami, kuatkan Islam kami, jadikanlah segala bala musibah yang hadir dalam keseharian kami itu senantiasa memantapkan iman kami, senantiasa semakin melembutkan hati-hati kami sehingga kami semakin ingat kepada Engkau, bukan malah semakin kami menjauh, bukan malah kami semakin marah kepada Engkau. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka senantiasa menyayangi kami sewaktu kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, beribadahlah kepada Allah. Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat baik. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan menyuruh kita untuk menghindari perbuatan mungkar, perbuatan keji. Ya'izukum la'allakum tazakkarun, dan Allah sudah memperingatkan itu, maka jadikan itu sebagai pegangan dalam hidup kita. Wala zikrullahi akbar, mengingat Allah itu termasuk amalan yang utama. Aqimi sholat, mari kita dirikan sholat.